Shalom, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Selamat berbakti bersama kami, New Joy Community Church. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih Tuhan selalu baru dan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Mari naikkan pujian kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, yaitu Tuhan pasti sanggup.
family dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, saudara dikasihi, dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya, bila dalam 1 minggu kita tidak mengikuti ibadah, apakah hatimu gelisah? Kalau hati kita tenang, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan Tuhan. Amos 8 ayat 11 itu Tuhan mengatakan, aku akan memberi kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jika kekurangan makanan, kelaparan akan makanan bisa mengakibatkan penyakit dan kematian. Kekurangan atau kelaparan akan firman Tuhan akan membawa dampak yang kekal. Tanpa kita terhubung dengan firman Tuhan, maka kita akan kekurangan hikmat dalam menjalani hidup ini yang berkemenangan. Tidak bisa. Ya, karena kita akan berputar-putar dengan masalah kita. Jadi perlu mengutamakan ibadah. Saudara, dunia ini sedang mengalami kelaparan akan pengenalan, ya, terhadap pengenalan akan Allah. Karena Allah itu satu-satunya yang bisa memuaskan hati umat manusia. Marilah kita yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh bekerja sama melakukan tugas panggilan kita, ya, untuk bisa menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan namanya, supaya banyak jiwa yang dimenangkan. Saudara-saudara, kita akan membaca ayat panggilan berbakti bersama-sama. Ayat panggilan berbakti ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam hidup ini, ya, karena hidup ini singkat, waktu kita juga sudah di penghujung zaman, jadi kita harus menggunakan hidup kita dengan bijaksana. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 118 ayat 1. Hanya satu ayat kita akan baca bersama-sama 2 kali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, tolong kami Tuhan untuk senantiasa peka akan Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk selalu menggunakan waktu kami ini dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan Yesus untuk mencari Engkau dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan rindu untuk selalu mendapat pengurapan dari Tuhan, sehingga kami boleh dipakai Tuhan dimanapun kami ditempatkan untuk bisa menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hidup kami, berkati Tuhan keluarga kami, berkati tempat di mana kami berada dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami satu persatu. Kami rindu dilawat Tuhan dimanapun kami saat ini, di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah kami peka akan suara Tuhan. Biarlah kami juga percaya, iman kami boleh teguh, boleh berakar dalam percaya bahwa Tuhan yang menguasai kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah apapun yang terjadi saat ini, kami mau Tuhan mengarahkan mata kami hanya kepadamu.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menjanjikan hidup yang kekal untuk kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada waktu Tuhan datang, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami akan bersama-sama pergi bersama-sama Tuhan. Itu harapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kami ingin memuji-muji nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, puaskan hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah ibadah ini boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Biarlah kita semua terus mengucap syukur di dalam hidup kita sehari-hari. Biar kita terus ingat akan kasih Allah yang selalu setia di dalam hidup kita. Amin. Segala sesuatu yang terjadi, saudara, di dalam hidup kita, itu semua seizin Tuhan. Mungkin terlihat buruk buat kita, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap yang terjadi. Amin. Saya rindu ajak kita untuk menaikkan pujian ini, waktu Tuhan. Percaya kuasa-Mu
dimengerti. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Bangkit berdiri. Mari kita mau naikkan sama-sama pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Biar ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk diingatkan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita. Dan selalu baru setiap pagi. Amin. Naikkan pujian ini sama-sama. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Saudara mau menyanyi buat Dia Sang Raja kita? Amin. Karena kita sudah seharusnya mengucap syukur selalu. Dia yang setia memelihara kita. Dia yang selalu setia untuk menolong kita. Amin. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa mujizat itu masih ada? Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Naikkan pujian ini sama-sama dengan iman. Ku yakin Tuhan, saat Kau berfirman, Kau pasti bertindak untuk menolong setiap kami. Ku
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Percaya Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup memulihkan negara kita. Amin. Sekali lagi naikkan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Kau diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat siang New Joy Community Church, kawan-kawan dan saudara-saudara di mana kalian berada. Saya ingin mengucapkan selalu bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Amin. Dan juga kita saling kasih mengasihi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir kita membicarakan tentang 10 mujizat Yesus, ya, dari seri khotbah mujizat Tuhan Yesus yang kita sudah lalui beberapa minggu yang lalu, dan hari ini kita akan mempelajari penyembuhan terakhir dari Tuhan Yesus dalam seri Matius ini, yaitu tentang penyembuhan 2 orang buta dan penyembuhan seorang laki-laki yang dirasuk setan yang tidak dapat berbicara, yaitu bisu. Dan saudara-saudara, kalau saudara ingat, yang kita pelajari dalam seri khotbah mujizat Yesus itu memiliki makna spiritual, memiliki makna rohani, ya. Misalkan kalau ada penyakit kusta, itu melambangkan kenajisan dosa, ya.
Kelumpuhan melambangkan ketidakberdayaan kita dalam menghadapi dosa. Lalu kebutaan adalah simbol dari kegelapan rohani kita atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi dari semuanya itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus sanggup memberikan keselamatan dan pertolongan dan mujizat, ya, untuk kehidupan orang-orang yang datang kepadanya. Dan dari semuanya itu, kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara memperhatikan khotbah-khotbah saya yang beberapa minggu yang lalu, semua orang yang mengalami mujizat itu bergantung dengan iman mereka. Ya, ingat, bergantung dengan iman mereka. Karena Tuhan Yesus menanggapi orang yang beriman kepadanya. Iman orang yang menderita kusta, iman seorang perwira, iman seorang lumpuh, iman kepala rumah ibadat, iman wanita yang mengalami pendarahan, semuanya mereka mengalami mujizat. Demikian juga hari ini kita akan belajar dari iman dua orang buta dan orang yang membawa seorang laki-laki yang kerasukan setan, yaitu dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Ya, mari kita baca dan kita simak firman-Nya tertulis seperti ini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Sedangkan kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, melakukan, dan juga yang selalu merenungkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah melewati beberapa pelajaran tentang mujizat Tuhan Yesus yang Engkau lakukan bagi orang yang percaya kepadamu. Bapak, kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mampu dan selalu melakukan mujizat. Dan kami ingin belajar dan kami ingin mengetahui bagaimana caranya kami mengalami mujizat seperti orang-orang yang lumpuh, kepala rumah ibadat, wanita yang mengalami pendarahan, orang yang buta, sehingga kami pun juga bukan saja hanya bisa belajar, tetapi juga kami bisa mengalami mujizat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajarkan kami, dan kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, supaya keberadaan-Mu, mujizat-Mu itu penuh di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Nah, saudara-saudara, kita kan sudah belajar dari sekian banyak orang yang mengalami mujizat. Lalu kita juga mau dong mengalami mujizat Tuhan.
Tapi bagaimana caranya, saudara-saudara? Pertama-tama, saudara-saudara, kita harus mengakui orang Kristen itu banyak yang mati rohani, saudara-saudara. Ya, saya ingin menggugah hati saudara. Saya ingin membangunkan iman saudara. Saya ingin mencerahkan mata rohani saudara bahwa Tuhan itu masih melakukan mujizat. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang mati rohani. Ya. Tidak memiliki iman yang hidup. Ya. Tidak kenal kepada Tuhan yang hidup. Tidak mengalami mujizat Tuhan. Kita berbakti hanya secara lahiriah saja. Tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ya. Padahal kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah tetap dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Tetap dia selalu adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Amin, saudara-saudara. Saudara percaya itu? Ya. Sehingga saudara-saudara, inilah yang membuat kita terus berharap mujizat itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita hidup di dalam kehidupan orang modern, ya, tetapi juga kita percaya di dalam kemodern zaman ini, kita percaya bahwa Tuhan itu masih melakukan mujizat. Mengapa? Ini bisa terjadi kepada saudara. Bisa juga terjadi kepada saya sendiri. Ya. Jangan kita sampai menjadi orang Kristen yang mati rohani. Ya. Bisa terjadi, saudara-saudara. Bisa mati rohani. Ya. Bisa terjadi kepada orang-orang Israel yang merupakan milik Tuhan sendiri. Mereka pernah mati rohani, tidak mempercayai Tuhan. Contohnya, ya. Contohnya, bangsa Israel pernah dihukum oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Kalau kita baca di Bilangan 14 ayat 33 sampai 34, di situ tertulis seperti ini. Dan anak-anakmu akan mengembala sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya. Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Kita tidak mau kalau Tuhan itu membelakangi kita. Kita mau Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Contoh yang berikutnya. Musa. Ya, sudah dekat dengan tanah Kanaan. Lalu dia mengirim 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 orang itu, 10 orang tidak percaya. 2 orang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya. Yosua dan Kaleb percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita bisa baca di Bilangan 13 ayat 31-33 tertulis seperti ini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan dengan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka bisa memakan kita. Ya.
Jadi itu orang-orang yang tidak percaya, 10 orang itu memberikan saksi dusta karena ketidakkepercayaan mereka. Sehingga akibat dari perjalanan yang mestinya 40 hari itu tidak disertai iman sehingga sampai menjadi 40 tahun harus mengembara di padang pasir. Dan bukan itu saja, semua orang yang umurnya dari 20 tahun ke atas akan mati. Hanya Yosua dan Kaleb yang diberkati Tuhan karena mereka percaya akan firman Tuhan dan akan janji-janjinya dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Kita baca dari Bilangan 14 ayat 7 sampai 9 tertulis seperti ini. Dan berkata kepada segenap umat Israel, yaitu Yosua dan Kaleb ini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Berbeda dengan saksi dari 10 orang itu. Ya, luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Hebat ya. Kalau yang 10 saksi dusta itu, mereka menakut-nakuti bangsa Israel. Bahwa di sana ada bangsa enak yang begitu besar. Raksasa-raksasa yang akan memakan mereka seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, mereka akan kita telan habis. Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, mereka itu mempunyai masalah. Ya, Yosua dan Kaleb melihat ada masalah. Tetapi lihat responnya, mereka melihat masalah itu mengikut sertakan Tuhan. Ya, mengikut sertakan Tuhan. Kita harus pelajari iman dari kedua orang ini, ya. Supaya pada waktu ada masalah di dalam kehidupan kita, ada problem di dalam kehidupan kita, kita bisa mengikuti iman mereka bagaimana caranya kita menghadapi masalah dan problem dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami mujizat, supaya saudara mengalami mujizat. Ya, Tuhan itu masih beraksi, masih berkuasa, masih beraktivitas memberikan mujizat demi mujizat kepada orang-orang kepunyaannya. Amin, saudara-saudara. Ya, saudara pelajari. Yosua, Kaleb tidak membuat sesuatu khayalan bahwa dia tidak melihat orang enak yang begitu besar-besar seperti raksasa. Mereka juga melihat. Tetapi mereka mengakui kesukaran yang nyata di dalam mata mereka yang mereka lihat. Demikian juga kalau kita mengakui kesukaran, ada problem, ada masalah di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Ya, kita belajar menghadapi masalah dan problem bersama-sama Tuhan. Karena kita yakin aku bisa menghadapi masalah ini, menghadapi problem ini bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan. Easy, gampang, ya, gampang, mudah, ya. Tapi kita juga mengakui kesukaran yang ada. Kaleb, Yosua mengakui ada orang-orang raksasa di sana. Mereka mengakui mereka harus mendaki gunung yang begitu tinggi. Mereka harus mengakui ada lembah yang harus mereka jalani. Tetapi Yosua dan Kaleb katakan, easy, mudah, ini makanan kita. Kita akan telan mereka dengan habis. Kita akan telan habis. Bukan main, saudara-saudara. Artinya pertama-tama pada waktu Yosua dan Kaleb melihat masalah,
mereka menghadapinya dengan positif, tidak dengan secara negatif. Ya. Dan mereka bisa melihat dari kacamatanya Tuhan bahwa memang benar Tuhan itu tidak pernah berdusta. Karena negeri itu luar biasa baiknya. Dan juga Tuhan sudah berkenan dan sudah berjanji bahwa negara itu akan diberikan kepada mereka. Kita minggu kemarin belajar tentang janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu selalu baik untuk setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan. Setiap kepunyaan Tuhan yang percaya kepada Dia, Tuhan itu berjanji untuk memberikan yang terbaik, memberikan selalu yang bagus. Tidak pernah rencana Tuhan itu rencana yang tidak baik, selalu baik dan bagus adanya. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita mempunyai masalah, kita mempunyai problem, ya, mengenai anak, keluarga, atau apa saja, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita menyadari susah, ya, sulit. Tapi kalau kita bawa ke dalam Tuhan, kita mengharapkan boleh ada terjadi mujizat dalam masalah yang terjadi ini, supaya Tuhan itu boleh dimuliakan dan ditinggikan. Ya. Nah, contoh berikutnya, saudara-saudara, ini terjadi di pesta pernikahan di Kanaan. Ya, terjadi di sana. Nah, kalau jadi orang Kristen juga harus mempunyai kesadaran dalam hati kita untuk menjadi orang yang baik, ya. Jadi orang yang baik. Kita boleh selalu mengharapkan mujizat, tetapi saya berikan aja 2 hukum Tuhan yang saudara harus lakukan, ya. Jadilah orang yang baik. Kalau saudara jadi orang baik, ya, Tuhan itu juga akan selalu baik kepada saudara. Siapa yang bilang pengajaran Kristen itu tidak mengajarkan hal-hal yang baik? Banyak. Ya, pengajaran Kristen mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik, malah mengampuni musuh yang memusuhi kita. Itu pengajarannya pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa berdoa. Kedua-duanya itu hanya sebagian kecil saja. Tetapi saya ingin memberikan bahwa perbuatan baik saudara itu dihitung oleh Tuhan. Ya. Dan juga berdoa itu merupakan sesuatu yang khusus, yang hakiki, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan mujizat. Ya. Nah, contoh ini yang terjadi di pesta pernikahan di Kanaan ini, ya, itu terjadi pada waktu ada pernikahan di desa Kanaan. Saya mengapa panggil desa Kanaan? Karena ada ciri khasnya bahwa orang Kanaan ini adalah orang-orang yang sederhana. Mereka tidak punya banyak makanan, tidak punya banyak uang untuk membeli keperluan pesta, ya. Tetapi mereka mempunyai iman, tetapi mereka mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, ya. Karena saudara-saudara ingat, setiap kali kita mempunyai masalah, setiap kali kita ingin mengalami mujizat, ingat Matius 7 ayat 7 sampai 11. Penting, ya. Saudara hayati ini. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa yang berkata seperti ini? Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara dan juga kepada saya. Saudara itu anak-anak Tuhan. Saya juga anak Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai masalah, kita mempunyai permintaan doa, bawa kepada
Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita kembali lagi di pesta pernikahan ini. Itu ditulis dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Saya baca ya, saya baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Sama ya, kalau kita punya masalah, punya problem, datang dulu kepada Tuhan. Ya, sama seperti Yosua dan Kaleb. Ya, sama juga dengan apa yang terjadi di pesta Kanaan ini. Apa masalah mereka? Mereka kehabisan anggur. Ya, malu dong. Pesta belum selesai, anggur sudah habis. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sedang mengadakan pesta, lalu makanannya habis. Kita di gereja saja kalau sedang mengadakan pesta Natal, kalau makanannya habis, itu ibu-ibu kalang kabut, saudara-saudara. Ya, kalang kabut. Demikian juga saudara-saudara. Apalagi di dalam pesta di Kanaan ini, ya, saya yakin bahwa keluarga itu tidak mempunyai terlalu banyak uang, ya, sehingga seadanya kemungkinan orang yang datang itu melebihi dari perkiraan mereka, sehingga mereka kehabisan anggur. Karena kota Kana ini adalah satu kota kecil yang mungkin sebuah desa, saudara-saudara, ya. Tetapi bersyukur, ada harapan. Karena pada saat itu ibunya Yesus, Maria, pun ada di sana, termasuk Yesus dan juga murid-muridnya. Ya, jadi kemungkinan besar saudara-saudara, ibu Yesus ini, Maria, ini adalah salah satu panitia pesta. Ya, jadi dia tahu, oh, don't worry, jangan khawatir, ada anakku, ya. Saya sudah percaya anakku itu bisa melakukan mukjizat. Jadi dia tanya sama Yesus, dia berikan masalah kepada Yesus. Yesus walaupun dia bilang belum waktunya, tetapi itulah mukjizat pertama yang dia lakukan, ya. Sehingga dia melakukan mukjizat, yaitu air itu menjadi anggur, saudara-saudara. Ya, air itu menjadi anggur. Jadi apa yang kita pelajari? Kita pelajari kalau seandainya kita punya masalah, punya problem, kita datang dulu kepada Tuhan. Dan juga kalau kita dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan lelah untuk menceritakan segala masalahmu
dalam doa. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Saya punya perkara, saudara juga pasti punya perkara. Bawa itu semua perkara ke dalam tangan Tuhan, supaya saudara bisa mengalami mujizat dalam hidupmu. Ya, percaya kepada Tuhan. Ya, dan pada waktu itu, setelah itu kita menunggu waktunya Tuhan. Ya, karena waktunya Tuhan itu adalah waktu yang sangat baik sekali. Ya, kita baca dari Ibrani pasal 12 ayat 2 tertulis seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya, jadi kita berdoa, kita selalu setiap kali kita mengalami masalah, kita memandang Yesus terus. Jangan pandang masalahmu saja, jangan pandang masalahmu terus, tetapi pandanglah Yesusmu, pandanglah Tuhanmu. Lebih gampang menghadapi masalah kalau kita melihat Tuhan kita daripada kita melihat masalah. Karena kalau kita melihat masalah, kita tidak mempunyai satu solusi apapun. Tetapi kalau kita memandang Tuhan kita, memandang Yesus kita, maka kita mempunyai solusi yang diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah kita. Amin, saudara-saudara. Ternyata mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Ya. Kesimpulannya, saudara-saudara, dari bagaimana kita menghadapi mujizat, pertama kita harus bersikap positif seperti Yosua dan Kaleb. Ya, seperti Ibu Maria. Oh, dia nggak khawatir, dia nggak gelagapan, dia nggak panik. Dia datang kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Ya, undang Tuhan Yesus. Utamakan Tuhan Yesus atas segala perkara. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan takut, jangan ngomel dulu. Tenang, berharap, pandang Yesusmu. Karena Dia itu penebus kita, Dia itu Tuhan kita, Dia juru selamat kita. Ya. Dan kita yakin bahwa Dia itu adalah selalu baik. Ya, selalu baik. Kita sering nyanyikan Dia itu selalu baik. Dia ingin, kalau saudara mempunyai masalah, Dia ingin merubah masalah saudara menjadi sukacita. Ya, Dia ingin mengubah air masalah saudara menjadi anggur kesukaan saudara yang saudara bisa cicipi setiap hari. Ya, Dia mau selalu menyediakan keperluan kita. Betul? Dia selalu menyediakan keperluan kita. Ya, dan Dia selalu ingin kalau kita datang kepada Dia, Dia selalu ingin merubah kegagalan kita menjadi kemenangan. Ya, buktinya Yosua dan Kaleb. Mereka tidak gagal. Mereka mendapatkan kemenangan. Tuhan itu selalu memberikan atau mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Amin, saudara-saudara. Ya, Dia rubah. Dia ingin merubah kemiskinan saudara menjadi kelimpahan. Amin, saudara. Amin. Ya, asal saudara bawa masalahmu kepadanya dan taati firman-Nya. Ya. Saya percaya itu. Tuhan itu masih melakukan mujizat. Ya. Tuhan itu masih mencari orang-orang yang mau beriman kepadanya. Ya. Hanya saja kadang-kadang orang di zaman modern itu sebenarnya mereka mungkin sudah mendapatkan atau mengalami mujizat. Ya. Tapi kurang perhatian dari manusia yang mendapatkannya. Boleh. Betul nggak? Kalau kita perhatikan, kita renungkan, seringkali sebenarnya Tuhan itu selalu memberikan mujizat
kepada kita. Cuman kita kurang perhatian. Ya, sebenarnya kita harus memperhatikan setiap pekerjaan Tuhan itu, kita harus perhatikan supaya menambahkan iman saudara. Karena kalau Tuhan memberikan mujizat itu bukan karena dia kurang kerjaan, karena dia ingin menunjukkan identitas dia sebagai Allah. Dia ingin menunjukkan identitas dia sebagai Bapa kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah di dalam kehidupan orang percaya. Dia adalah sang pembuat mujizat. Ya. Oh Pak Leo, mujizat yang terbesar itu kan keselamatan. Udah pasti. Mujizat yang paling besar itu adalah keselamatan. Mujizat yang paling besar itu adalah Tuhan menjadi manusia. Masa tiap hari kita terus ingetin gitu, terus kita percaya, kita pasti percaya dan yakin dia itu adalah penebus dan penyelamat kita. Tetapi selama kita masih hidup, kita masih memerlukan mujizat dari dia. Mengapa? Supaya kita menjadi saksi hidup buat kemuliaannya. Ini yang kita perlukan. Ini yang harus kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan curahkan seluruh mujizat-mujizat-Mu ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu bisa bersaksi bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya tahu saudara mungkin punya rumah yang besar, mobil yang bagus, Lexus, Mercedes, Tesla, segala macam. Tetapi sebagai manusia, sebagai orang percaya, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku mujizat. Karena biar bagaimanapun saudara, sebagai manusia pasti ada masalah, ada perkara. Minta Tuhan berikan mujizat, supaya saudara dipakai oleh Tuhan sebagai juru bicaranya. Bahwa Tuhan itu masih berperkara, masih beraksi dia di dalam kehidupan ini. Hanya kurang orang yang bersaksi kepada dia. Karena mungkin kita kurang berdoa, minta mujizat dari Tuhan. Waktu ini kita butuh mujizat Tuhan di dalam hidup ini, supaya kita dipakai oleh dia untuk kebesaran dan kemuliaannya. Siapa yang dia harus pakai selain kita ini menjadi juru bicaranya? Ya. Tapi kita perlu mengalami mujizat itu, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Saya mengalami banyak mujizat. Kalau di gereja mungkin saya banyak cerita. Juga saya dengar banyak dari kawan atau dari misionaris, tidak tahu mau makan apa hari ini, lalu mereka nyatakan kekurangan mereka pada Tuhan. Lalu ada yang mengetuk, di pintu ada yang bawa makanan. Karena Tuhan itu masih dan selalu dan terus memberikan mujizat kepada orang yang percaya kepadanya. Sudah percaya? Saya percaya. Mari kita alami mujizat Tuhan bersama-sama dan kita bersaksi untuk dia. Amin saudara-saudara. Ya, mari kita mengucap syukur dan kita berdoa kepadanya. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengharapkan Engkau selalu memberikan mujizat ke dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang selalu mengutamakan Tuhan. Dalam arti kata, pada waktu kami mempunyai masalah atau perkara, kami datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pun sudah berbicara pada waktu kami memulai seri Matius ini. Tuhan pernah mengajar kami, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan.
maka Engkau akan memberikan mereka kelimpahan. Berbahagialah orang yang lapar, maka Engkau akan memberikan mereka kekenyangan. Ya Tuhan, sebenarnya kami sebagai anak-anak Tuhan itu membutuhkan mujizat demi mujizat. Tetapi seringkali kami sudah biasa tidak mencari mujizat itu lagi. Sehingga tidak ada satupun yang kami bisa saksikan kepada orang lain. Karena itu Bapa di surga, kiranya Engkau tolong kami menjadi orang yang selalu mengharap dan berharap mujizat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa menjadi saksi hidup-Mu. Agar di dalam setiap zaman, seperti Musa, ingin melayani orang-orang di zaman dia. Demikian juga di zaman modern, kami ingin melayani Tuhan di zaman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi berkat buat saudara semua. Dan jangan lupa ya mulai praktekkan. Karena kalau mendengar firman Tuhan itu, kita jangan menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu gunanya saudara-saudara ya. Lalu saudara nanti malam mulai pikir-pikir ya, masalah apa, perkara apa yang saya harus hadapkan kepada Tuhan supaya saya bisa mengalami mujizat daripada Tuhan. Pasti ada. Pasti ada. Ya. Dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pemilihan presiden di Amerika ini. Sudah hampir tuntas. Dan kita berdoa supaya Tuhan terus ikut campur, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada permusuhan, tidak ada masalah. Dan biarlah kita berdoa semua, entah itu Republikan atau Demokrat, bergandengan tangan lagi dan menjalankan negara ini dengan baik. Dan kita terus berdoa supaya anak-anak Tuhan menjadi terang, menjadi garam di dalam dunia yang kita hidupi ini. Dan juga kita akan berdoa untuk pandemi COVID-19 supaya berlalu sehingga kita boleh kembali ke dalam kehidupan kita yang normal. Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Siapa bilang kita tidak perlu mujizat Tuhan? Kita perlu, saudara-saudara. Ya, dan juga kita berdoa untuk negara asal kita, Indonesia. Ya, mari kita bersatu dalam hati dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghampiri-Mu di dalam doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk Amerika, di mana debat sudah selesai, pemilihan suara sudah selesai, dan pemungutan suara sedang masih dilakukan, dan sedikit lagi akan selesai. Kami berdoa supaya biarlah semuanya ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada sesuatu yang terjadi yang meresahkan masyarakat, supaya kiranya Tuhan memberikan kedamaian untuk Presiden Trump, demikian juga untuk Wakil Presiden Biden, dan kiranya Tuhan selesaikan semua masalah ini dengan duduk bersama dan menjalankan negara ini dengan baik, bergandengan tangan sebagai satu bangsa yang hanya mempunyai kepentingan untuk rakyatnya. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 supaya Tuhan memberikan mujizat-Mu, memberikan vaksin supaya, atau juga Tuhan menghilangkan COVID-19 ini dengan mujizat yang Kau berikan kepada manusia, sehingga manusia boleh kembali lagi ke dalam kehidupannya yang biasa. Ampuni segala dosa dan
kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk negara asal kami Indonesia, kiranya Tuhan boleh berkati Presiden Jokowi, berkati beliau untuk terus boleh memimpin negara ini dengan baik, dan Tuhan jadikan negara Indonesia negara yang makmur, yang sejahtera, yang bisa dialami oleh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Dan kiranya Tuhan boleh berkati setiap aparat negara yang ada di Indonesia, demikian juga yang ada di sini di Amerika, sebagai pengayom anak-anak Indonesia yang tinggal di sini. Dan juga kami berdoa supaya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu boleh menjadi saksi Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat yang terus berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu How Great Is Our God, dan Lisa akan memimpin kita. Dan lalu kita tutup dengan benediction. Mari kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ucapan syukur kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita arahkan mata rohani kita. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu boleh berlimpah-limpah di dalam setiap pengharapan. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, diberkatilah di dalam kesehatanmu, diberkatilah di dalam keluargamu, demikian juga di dalam pelayananmu dan juga pemberianmu, supaya boleh dilipat gandakan oleh Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.